Jamaah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiknya juga Mas ternyata sehat, Ustadz, Mas? Alhamdulillah Ustadz sangat sehat luar biasa sekali. Ini Alhamdulillah Ustadz Alhamdulillah. di kajian kita udah mulai antusias banget nih gitu ya. Udah ada berapa peserta nih? Udah ada 230 peserta nih. Udah luar biasa sekali nih. Jazakumullah Dari khair. sahabat-sahabat sekalian di seluruh Indonesia. Nah, Ustadz mungkin supaya tidak apa namanya tidak semakin malam, semakin berlarut waktu juga. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Al Ustadz untuk dapat memulai kajian. Monggo Ustadz dapat Jazakumullah salam dipersilakan. jaza. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Nafis Nur Abdillah. Semoga Allah memuliakan Mas keluarga besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga Allah tetap memuliakan kita semua. Allah izinkan kita tetap khidmat di jalan Allah. Istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barrir rahim, alhamdulillah al-wasi'il alim, alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kabarnya semua ayahanda, ibunda dan sahabat semuanya? Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai nanti mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya, sholawat juga bertangkaikan salam, nggak pernah lupa dan nggak pernah terlewat untuk senantiasa kita ucapkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Yang kita bermohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat Allah yang mulia. Mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir pada virtual Zoom di malam hari ini tanggal 6 November hari Senin 2023. Allah mudahkan sesuai dengan azamnya, niatnya bisa berkunjung ke Baitullah di waktu terbaik menurut Allah, bersama teman safar terbaik, didampingi orang-orang terbaik, gurunda terbaik, dan mudah-mudahan Allah berikan kita untuk tetap bisa datang ke Baitullah lagi di waktu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rindu rasanya setiap malam kita membayangkan bisa bersujud di Baitullah. Bukan cuma setiap malam, mungkin bahkan ada sebagian di antara kita hari demi harinya handphonenya itu disibukkan dengan memasang wallpaper Makkah, memasang wallpaper Madinah. Baik yang sudah datang ke sana, kalau ditanya apakah mau datang lagi, jawabannya pasti mau. Sekalipun beliau sudah pernah datang ke sana. Bahkan yang haji yang kita tahu sulitnya bukan main, capek, bertambah-tambah letih, lalu ditambah lagi dengan segala hiruk pikuk ujian yang ada di dalamnya, memakai kain ihram dalam waktu yang cukup lama. Kita tahu begitu ditanya lagi, mau nggak melewati fase-fase romantisme untuk berhaji lagi? Pasti jawabannya tentu saja mau, mau dan pasti mau. Seperti itulah kerinduan orang-orang yang beriman, teman-teman. Ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, ketika berkaitan tentang Baitullah, hatinya tergerak ingin berkunjung ke Baitullah semampunya insya Allah. Dan doa kami untuk mengawali pertemuan kita yang bertemakan tentang ketika Allah mengundang hambanya. Atau ketika hati sangat ingin ke tanah suci. Ini tema kita ya sahabat. Doa yang kami mulai, ya Allah anugerahkan kepada sahabat-sahabat kami dan kami semuanya untuk tetap Engkau izinkan bisa berkunjung ke rumahmu Baitullah, berziarah kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW di tanah suci Madinah. Kami beribadah haji maupun umrah di tanah suci Mekah di waktu terbaik menurutmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik itu untuk yang pertama kalinya atau untuk yang kesekian kalinya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, kelas UIR ini itu adalah kelas yang akan membahas tentang umrah dan keutamaannya, apa persiapannya, medan ilmu seperti apa yang harus dipersiapkan. Karena banyak banget perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar ini terlintas di banyak video TikTok atau video Instagram. Apa perkataannya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab? Al-hajju qalil
wal wafdu au wafdu katsir. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, al-hajju qalil. Yang pergi haji itu jumlahnya dikit banget. Yang benar-benar berhaji ke Baitullah tuh dikit, dalam tanda petik. Mereka yang bertemu dengan Allah, khusyuk dan khidmat saat haji dan umrahnya, qalil, sedikit. Wal wafdu katsir. Akan tetapi yang di sana cuma untuk have fun, untuk senang-senang, untuk nyari selain Allah, katsir. Banyak banget. Makanya teman-teman, kenapa kelas umroh bersama UIR ini dibuat? Ini dalam rangka mudah-mudahan kita punya bekal untuk memantaskan diri jadi tamunya Allah sebelum nanti Allah benar-benar memanggil kita ke Baitullah insya Allah. Ustadz, suaranya belum terdengar. Mohon izin teman-teman, ada yang komentar, apakah suaranya belum terdengar? Sudah oke terdengar? Mohon izin kalau berkenan, sahabat yang suaranya belum terdengar, boleh nanti mencet tombol di pojok yang sebelah, berarti sebelah sini ya. Nah, di pojok sebelah sini ya, ada tulisan, itu ada bentuk mikrofon, mikrofonnya dipencet dulu, terus di-okein. Nanti terdengar suaranya insya Allah. Sudah terdengar jelas? Baik, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rizqan fahman. Ketika Allah ingin mengundang hambanya, teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua untuk membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman dirahmati Allah, di ayat ini Allah berfirman, dan tunaikanlah dengan sempurna ibadah haji maupun umrah karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu, sempurnakanlah umrahmu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada si fulan, beliau baru saja scroll-scroll di TikTok. Begitu scroll-scroll di TikTok, qadarullah ma syaa fa'al, melintas di video beranda TikToknya ada sebuah tempat yang epik, yakni Wonosobo. Dengan semua keindahan alamnya yang Wonosobo miliki. Ada Sikunir, ada Telaga Menjer, ada Gunung Prau, ada Bukit Cinta, ada Bukit Seroja, ada telaga yang berbentuknya love, dan segala macamnya. Lalu orang ini cuma gara-gara ngelihat, dia bilang, saya mau pergi nih ke Wonosobo. Kayaknya Wonosobo harus jadi daftar list untuk saya datang ke sana. Tiap hari dia berpikir, gimana ya biar bisa nyampe ke Wonosobo? Kapan ya cari waktu? Kapan ya harus ngeluangin waktu? Berapa ya budgetnya yang harus dialokasikan untuk sampai ke Wonosobo? Terus gimana ya cara saya sampai ke sana? Harus lewat mana ya? Apakah ada pesawat ke Wonosobo? Gimana caranya kalau dengan pesawat? Apakah ada perahu dari kotanya menuju Wonosobo? Gimana caranya kalau naik perahu atau naik kapal? Apakah ada bis? Apakah ada kereta? Hingga pada akhirnya dia pun menabung sedikit demi sedikit untuk nabung ke Wonosobo. Hingga akhirnya dia pun meluangkan waktu, saya harus ambil libur. Gimana caranya? Saya pokoknya harus ambil libur. Hingga hari itu pun tiba, dia pun terkumpul sekian dananya, dia meluangkan waktunya, dia siapkan persiapannya, dia berangkat ke Wonosobo, dia nikmati alamnya Wonosobo. Padahal teman-teman, Bupati Wonosobo nggak pernah ngundang si fulan ini untuk datang. Bupati Wonosobo nggak pernah secara eksplisit, baik tersirat ataupun tersurat, ngirim surat kepada si fulan untuk dia datang ke Wonosobo. Padahal teman-temannya juga nggak ngundang dia dalam satu acara untuk dia datang ke Wonosobo. Nggak ada yang ngundang sama sekali. Tapi dia datang ke Wonosobo. Padahal nggak diundang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngundang kita, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala
ngundang kita untuk berkunjung ke rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tunaikan olehmu ibadah hajimu dengan sempurna, yakni butuh dengan ilmu agar menjadi sempurna amaliyah tersebut. Wal umrata lillah. Lakukan umrahmu dengan sempurna, dihiasi dengan ilmu. Lillah, semua semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Tahu teman-teman? Kalau ada orang berkeinginan, Allah mudahkan jalannya. Seperti si Fulan, dia pun nggak diundang ke Wonosobo, dia bisa datang sampai ke Wonosobo. Padahal nggak ada yang ngundang satu orang pun. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Bukankah Allah lebih pantas dipenuhi panggilannya? Jadi ketika Allah mengundang hambanya dan ketika hati sangat ingin pergi ke Tanah Suci, ketahuilah. Kabar baiknya, kita sudah sedang diundang oleh Allah. Kalau teman-teman terlihat dalam satu video TikTok, beranda Instagram, kok tiba-tiba ada rasa ingin sekali pergi ke Tanah Suci, ketahuilah detik itu teman-teman sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat undangan hati yang ingin pergi ke Tanah Suci. Karena nggak semua orang diizinkan oleh Allah punya perasaan itu. Ada orang yang mungkin lebih kaya dari kita, ada yang hartanya mungkin lebih banyak daripada kita, ada yang jabatannya lebih tinggi daripada kita, mungkin beliau atasan kita atau orang yang levelnya di atas kita dalam bidang karir, tapi nggak semudah itu hatinya tergerak untuk berangkat ke Baitullah. Ketika teman-teman milih kelas ini aja, teman-teman udah salah satu yang insya Allah Allah pilih untuk kita sama-sama bersama nanti tanggal 21 Februari 2024 kita pergi umrah bareng-bareng dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahukah teman-teman, itu harta termahal dan itu modal terbaik yang hamba miliki. Saat hati sangat ingin pergi ke Tanah Suci. Allahu Akbar. Karena nggak semuanya Allah izinkan punya perasaan itu. Nggak semuanya Allah izinkan punya perasaan. Hadir dalam relung hatinya, ya Allah saya pengen banget ke sini. Maka apa sekarang? Kan tadi udah ya, openingnya udah. Sekarang pertanyaan besarnya, apa amalan, harus apa yang saya lakukan, persiapan apa yang harus saya siapkan ketika hati saya itu benar-benar ingin pergi ke Tanah Suci. Ngelihat Mekah yang seliweran di FYP, tahu-tahu mata ini meneteskan air. Ngelihat Madinah dengan kubah hijaunya yang indah mempesona, bahwa di bawah kubah hijau itu ada makamnya baginda mulia. Disitulah makamnya baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hati ini terngiang-ngiang ingin bersolawat dari dekat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq. Pengen banget perasaan itu untuk tetap dijaga. Apa yang harus kita lakukan teman-teman saat ketika hati kita sangat ingin ke Tanah Suci? Nomor 1, tulis di kolom komentar, pasang niat baik-baik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah ayat 196 itu kunci jawabannya. Yang pertama, tulis di kolom komentar, pasang niat baik-baik. Ada niat, Allah bukakan jalan. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya kata Nabi, hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sesungguhnya amal kalian itu nanti Allah bantu termudahkan jalannya karena apa yang terpasang dalam hati dan niat kalian. Nomor 1, pasang niat baik-baik. Niatkan semua ini saya lakukan karena Allah, saya mau jihad karena Allah. Karena Nabi pernah bersabda juga, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi perempuan? Ada. Bagaimana jihadnya perempuan? Sungguh jihadnya perempuan itu adalah umrah. Kata Nabi SAW, jihadnya perempuan itu adalah umrah. Saat kita tentu ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman kita sama-sama doain ya. Saudara kita di Palestina, semoga Allah memuliakan beliau, merahmati beliau yang wafat, Allah muliakan di surga tertinggi karena beliau adalah seorang yang syuhada.
yang masih berjuang, semoga Allah memuliakan beliau, hidup dalam kemuliaan. Dan kita yang dari jauh, semoga terus diizinkan lisannya bisa mendoakan saudara kita di Palestina. Saat mungkin harta kita baru berjihad, harta di Palestina ataupun di mana, tentu saja teman-teman, wanita pun juga punya sesuatu yang disebut dengan jihad. Apa jihadnya? Perempuan, umrah. Laki-laki masuk ke medan jihad, pertempuran. Laki-laki pun umrah, haji kecil yang dia bisa tunaikan. Karena umrah itu bagian daripada rangkaian haji kecil. Seringkali disebutkan para ulama, umrah itu adalah haji kecil. Pasang niat baik-baik. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyah. Allah Subhanahu wa taala pasti memudahkan orang-orang yang dari hari ini, yang dari malam ini, beliau punya niat yang baik untuk datang ke Baitullah dengan cara-cara terbaik, dengan harta yang baik, dengan penghasilan yang halal yang dimiliki, dengan azam dan tekad yang kuat, agar jadi perjalanan terbaik. Dia harus siapkan ilmu-ilmu terbaik agar dia nggak kosong sampai di sana. Maka pasang niat itu. Orang yang ketika dia udah tahu dia harus berhadapan sama seseorang, lalu dia pasang kuda-kuda dengan orang yang tiba-tiba dadakan akan bertemu dengan musuh atau orang yang tiba-tiba di jalan itu menjamret dirinya, pasti dia nggak siap. Tapi saat dia tahu, waspada, dia harus taruh tas di depan, dia harus dengan sikap sempurnanya, dia pasti lebih siap. Ketika kuda-kuda ini kita pasang dengan baik, artinya kita siapkan ilmunya. Itu kan termasuk pasang niat yang baik kan? Saat niat terpatri dalam hati, dia nggak pernah melewatkan sedetik pun informasi tentang gimana caranya saya harus punya ilmu, mempersiapkan diri dengan ilmu, supaya sampai sana saya nggak sia-sia. Supaya sampai sana bukan cuma selfie dan selfie yang didapat, walaupun tentu saja itu sebagai bonus. Bukan cuma itu aja, bukan cuma foto yang akhirnya di figura yang kita dapatkan, tapi kita dapat value. Apa maknanya tawaf? Tapi kita dapat value. Apa maknanya safar? Pergi ke Mekah Madinah. Tapi kita dapat value. Kenapa kita nanti mengunjungi daripada Jabal Rahmah? Kenapa kita nanti berkunjung ke Jabal Uhud? Kenapa nanti kita masuk ke Museum Wahyu? Kenapa nanti kita begini? Kenapa nanti kita begitu? Dapat value-nya. Karena nomor satu, niat. Niat itu penentu teman-teman. Karena kata Nabi SAW, ala inna fil jasadil mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah kata Nabi SAW, dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Kalau baik, baik seluruhnya. Kalau buruk, buruk seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Jadi penentu dari segala kebaikan yang sekarang teman-teman sedang punyai, siapkan hatinya, pasang niat yang baik. Bismillah, kita sampai ke Baitullah dengan cara-cara terbaik menurut Allah, dari harta terbaik yang kita kumpulkan untuk jihad di jalan Allah, dan insya Allah biidznillah di waktu terbaik bersama teman safar terbaik, insya Allah biidznillah. Jadi teman-teman, saat niat itu udah terpasang, insya Allah jalan ke depan akan semakin mudah. Karena niatnya sudah baik terpasang. Itu yang pertama yang harus sama-sama kita punya. Benarkan niat, luruskan niat, insya Allah sama kita dalam kekuatan, sama kita dibantu oleh Allah dengan kekuatan terbaik, karena niatnya juga baik. Yang kedua, apa yang harus disiapkan ketika hati sangat-sangat ingin ke tanah suci? Satu, pasang niat yang baik. Dua, ikhtiarlah semampunya. Tahu nggak teman-teman, bahwa Allah tuh nggak minta kita untuk, Allah tidak meminta kita di luar batas kemampuan kita kecuali untuk berbuat semampunya. Jadi nomor dua, ikhtiarlah di ranah kita sebagai manusia semampu yang kita bisa. Kita mampunya untuk menabung sehari 5.000 rupiah, tabunglah semampunya. Kita mampunya nabung sehari bahkan 2.000 rupiah, nabunglah semampunya. Ikhtiar. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadis, kata Nabi SAW, "Wama amartukum bih." Dan atas apapun yang Allah perintahkan atasmu, termasuk perintah wa atimul hajja wal umrata lillah tadi, Al-Baqarah ayat 196,
sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu, termasuk perintah itu, fattaqullaha mastata'tum. Kata Rasulullah, bertakwa kamu kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan. Kita nggak diminta di luar batas. Apa yang nggak kita mampu, kita nggak diminta soalan hal itu. Tapi apa yang kita bisa kerahkan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita totalitas di dalamnya, lakukan sekuat tenaga. Kalau emang kita baru bisa berzikir pada Allah dengan kalimat zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, lakukan aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, lakuin aja. Kalaupun kita baru ikhtiarnya adalah sebatas memasang wallpaper Ka'bah di handphone kita, pasang wallpaper Ka'bah. Ada berapa banyak orang-orang yang ketika memasang wallpaper Ka'bah itu sebagai bentuk afirmasi buat dirinya. Satu saat saya pasti nyampe ke sini. Termasuk kan, teman-teman, kenapa pasang background ini? Mohon izin ya teman-teman, gimana biar kelihatan. Kenapa kita bareng-bareng, pelan-pelan pasang background yang ada di belakang ini? Ini kan bentuk perlahan cara kita berbaik sangka kepada Allah kan? Bukankah Nabi pernah bersabda, Ana inda dhanni abdi bi, Allah itu selalu sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah. Fa in khair fa khair, kalau dia bersangka baik sama Allah, Allah kasih yang lebih baik. Fa in syar fa syar, kalau dia bersangka buruk sama Allah, yang buruk itu akan datang sama dia. Terus kenapa kita nggak bersangka baik? Kita pasang wallpaper itu di handphone kita, lalu setiap kali kita buka handphone kita, kita bilang, Bismillah ya Allah, sebentar lagi insya Allah di waktu terbaik. Entah kapan, bisa jadi 21 Februari 2024 besok kita umrah bareng. Atau kapan di waktu terbaik menurut Allah, pasang niat baik. Itu modal yang utama. Yang kedua, ikhtiar semampunya. Allah suruh kita untuk ikhtiar semampunya di ranah kita. Finishing touch tetap miliknya Allah. Kita ikhtiar tuh semampunya teman-teman. Hasil akhir serahkan sama Allah. Pernah dengar kisahnya tukang bubur naik haji? Begitulah kisahnya. Yang pernah diceritakan oleh gurunda kita terjadi di Jakarta, ada tukang bubur punya mahabbah sama orang tuanya, setiap hari hanya menabung 5.000 rupiah di kaleng. Begitu terkumpul 2 juta rupiah, niat hati mau daftar haji, ternyata ibunya telepon. Nak, punya uang nggak 2 juta? Ya Allah. Dalam hati kata tukang bubur itu, kok pas banget baru bongkar celengan mau daftar haji uangnya 2 juta. Ini mama saya pengen banget minjem uang saya 2 juta. Tapi rasa-rasanya Bismillah ya Allah, semoga engkau ridho. Akhirnya dia yang tadinya 2 juta mau daftar haji, nggak jadi dia daftar haji. Dia pakai untuk meminjamkan kepada mamanya, lebih tepatnya lagi membantu mamanya. Birrul walidain pada mamanya. Lalu mamanya menerima uang 2 juta itu. Mak, doain ya mak, semoga Allah mudahkan. Ada niat nih mak, mau hajian. Iya tong, saya doain, kata mamanya kepada anak tersebut, yang tukang bubur itu. Singkat cerita, dia pun berusaha nabung lagi 5.000, mulai dari awal lagi. Tadinya udah punya tabungan 2 juta untuk daftar haji, mulai dari nol lagi. 5.000. Sungguh ya Allah engkau tahu. Sampai pada akhirnya ditelepon teman-teman. Ibu benar namanya Fulana binti Fulan? Iya benar. Ibu datang ke kantor kami, ada apa Pak? Karena ibu baru saja dapat hadiah sebuah 1 unit mobil, serinya sekian, kalau dirupiahkan, on the road-nya harganya waktu itu sekian. Akhirnya dia itu datang dan ternyata benar dapat hadiah itu, lalu terus kemudian ada terdengar seseorang punya mahabbah sama orang tuanya, dia baru saja dapat hadiah undian mobil itu, lalu mobilnya dibeli menjadi sekian ratus juta yang dia terima, lalu Allah pun mengizinkan dia berangkat ke Baitullah menggandeng tangan orang tuanya, bukan hanya tangan istrinya, plus keluarga besarnya pun dibawa ke sana. Kadang teman-teman, ini cerita memang kisah nyata yang boleh jadi kita juga belajar daripadanya. Jadi tiap-tiap kita tuh harus baik sangka sama Allah, dan tiap-tiap kita tuh nggak boleh bilang, ya itu kan cerita dia, hidup kita beda kali. Enggak, tiap-tiap orang itu punya keajaibannya masing-masing untuk sampai ke Baitullah. Entah itu dengan rezeki yang omsetnya tiba-tiba dimudahin aja sama Allah,
Entah tiba-tiba dapat rezeki, ada aja gitu Allah lancarin. Entah orderan yang makin, kok alhamdulillah ya orderannya kok makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan kita. Itu kan cara Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam-macam. Tapi kalau kita menganggap keajaiban itu hanya datang kepada segelintir orang, maka selamanya kita nggak akan pernah melihat keajaiban. Saya ulangi ya teman-teman. Kalau keajaiban menurut kita hanya bisa sampai atau dinikmati oleh segelintir orang, selamanya kita nggak akan pernah melihat keajaiban itu datang dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah buruk sangka sama Allah. Padahal kan tugas kita baik sangka sama Allah. Itu kan masuk ranah ikhtiar. Ikhtiar kita semampunya, teman-teman, udah masuk dalam bagian tadi. Ikhtiar kelas ini aja, Allah tahu kok. Kenapa teman-teman masuk ke kelas umroh bersama UIR ini? Allah tahu banget. Allah tuh tahu banget. Hambaku kamu seniat itu ya. Seorang bos, jangan dikira diamnya itu nggak mantau teman-teman ketika kita bekerja sebagai karyawan di sebuah lembaga atau perusahaan. Diamnya seorang bos itu mantau. Jangankan seorang bos mantau karyawannya. Teman-teman kita itu loh, diem-diem kan mereka memantau story kita lagi di mana, story kita lagi sama siapa, Insta story kita tuh lagi makan apa menunya. Kadang kalau kita lagi ada sesuatu, kayak dikepoin sedetail sampai di zoom-zoom. Kalau ketemu bahasa basinya, apa kabar? Padahal dia udah tahu kabar kita. Kemarin habis pulang dari Jakarta ya, dia udah tahu duluan dia. Jangankan bos, bos tuh mantau karyawannya walaupun diam. Teman-teman kita juga mantau. Terus apakah kita mengira Allah nggak mantau kita dengan keseriusan kita di malam ini? Allah mantau teman-teman. Allah pantau. Siapa sih yang serius mau datang ke Baitullah? Allah mantau. Siapa sih yang sungguh-sungguh mau berkunjung ke rumahku? Allah mantau. Siapa sih di antara hamba-hambaku yang mempersiapkan ilmunya untuk datang ke rumahku, memantaskan diri menjadi tamunya Allah? Allah mantau. Makanya ketika hati sangat ingin ke tanah suci, yang pertama, pasang teman-teman niat sebaik yang kita bisa. Yang kedua, ikhtiarlah semampunya. Kita nggak diminta untuk di luar batas kemampuan kita kok. Kalau mampunya kita masih tingginya segini, ya bismillah, maksimalkan aja tinggi segini. Kalau nanti mungkin kita lebih bisa ikhtiarnya lebih tinggi daripada yang segini, lakukan semaksimal mungkin sampai pol batas mentoknya. Tahu nggak teman-teman dirahmati Allah? Nggak semua orang dibuat tergetar hatinya sama Allah ketika melihat Ka'bah. Nggak semua orang dibuat tergetar hatinya ketika melihat Masjid Nabawi. Nggak semua orang dibuat tergetar hatinya ketika ada kelas umroh. Ada yang, oh udahlah skip aja. Saya masih sibuk dengan dunianya, atau sibuk dengan hobinya, atau sibuk dengan perniagaannya. Padahal tempat healing terbaik, Baitullah. Maka sampai-sampai ada quote, mari yuk kita bareng-bareng bekerja keras. Sampai besok kita menghalalkan perempuan yang kita hendak nikahi dengan kalimat, sayang kita nikahnya di KUA aja, tapi besok bulan madunya umroh ya. Sampai bilang begitu. Untuk yang jomblo ya. Tapi kalau yang udah menikah, kalimatnya beda. Bekerja keraslah sampai ketika nanti kita sedang mumet sedikit, sebentar ya, tak tinggal healing dulu. Kemana Mbak? Umroh. Bekerja keraslah sampai nanti ketika kamu pusing sedikit, bilang sama tetangga sebelah, Mas titip rumah bentar ya. Emangnya mau kemana? Healing. Healingnya kemana? Umroh dulu bentar. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini bukan isapan jempol semata ya teman-teman. Udah berawal aja dulu dari ucap yang baik-baik. Ingat ya, tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Ana," kata Allah, "aku inda dhanni 'abdi bi." Sesuai prasangka hambaku kepadaku. Fa in khair fa khair. Asalkan kita sangka baik sama Allah, Allah kasih yang lebih baik dari yang pernah kita sangka. Insya Allah. Teman-teman dirahmati Allah, itulah ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi ranah kita itu ranah ikhtiar. Manusia diminta berikhtiar.
Teman-teman bisanya semampunya, kalaupun qadarullah ma syaa fa'al, baru mampu bismillah, saya baru mampu bisa doa, sampaikan hajat itu dengan doa. Bangun sepertiga malam. Kalaupun harus berpuasa sunnah, hidupkan puasa sunnah. Sholat malam sudah, lanjut sholat duhanya. Sholat duha sudah, lanjut bantu orang lain. Sambil tawassulan atau menjadikan satu wasilah dari amal soleh yang kita lakukan. Karena tawassul boleh 3. 1, dari amal soleh yang kita punya. 2, doa orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, tawassul dengan Asmaul Husna. Kita boleh loh bertawasul. Saya habis bantuin nenek-nenek itu nyebrang jalan. Bismillah ya Allah, dengan bantuin nenek-nenek itu seberang jalan, mudahkan urusan hamba untuk bisa datang berkunjung ke Baitullah. Boleh. Habis sedekah. Bismillah ya Allah, dengan sedekah ini ridhoi hambamu untuk masuk surga Firdaus tanpa hisab dan izinkan kami bisa berkunjung ke Baitullah di waktu terbaik menurutmu. Boleh. Boleh kita meminta habis kita beramal saleh. Jangankan habis beramal saleh. Kita nggak beramal saleh aja boleh kok minta sama Allah. Saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Allah tuh ngundang kita. Kita datang ke Wonosobo, padahal Bupati Wonosobo nggak ngundang. Kita datang ke Malang, ke Batu, dengan indah dan mempesonanya Batu Malang. Padahal Bupatinya Malang nggak ngundang kita. Gubernurnya nggak ngundang kita. Kita datang ke Bandung, melihat segala keindahannya Lembang, ada gunung Tangkuban Perahunya dan segala macam-macam yang ada di sekitaran Bandung. Kita naik, lalu kita turun lagi, kita nikmati pesisir-pesisirnya. Tujuannya apa? Supaya hati kita ini benar-benar lega banget bisa melihat epiknya pemandangan. Padahal gubernur atau wali kota Bandung nggak ngundang kita untuk datang ke sana. Tapi kenapa ini Allah ngundang kita diem aja? Wa adzin innasi bil hajj. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, undang manusia untuk pergi datang. Baik mereka menunaikan hajinya, juga kata sebagian ulama pun umrahnya. Ayo datang. Lalu ketika Allah datang, kenapa kita belum tergerak hatinya? Kenapa kita belum termotivasi hatinya untuk segera datang ke Baitullah? Bismillah, niatkan karena Allah. Satu saat apa yang disemogakan Allah segera wujudkan. Sekali lagi teman-teman, kalau kita lagi punya azamnya kita adalah kita mau berangkat ke Baitullah, berdoalah sama Allah. Bismillah, semoga yang selama ini disemogakan Allah segera wujudkan. Termasuk apa yang kita semogakan Allah segera wujudkan, termasuk harapan-harapan kita untuk berangkat ke Baitullah. Insya Allah. Yang terakhir ya teman-teman, yang ketiga. Jadi yang pertama, pasang niat yang baik. Yang kedua, ikhtiarkan semampunya. Termasuk ikhtiar tadi itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ketika hati kita sangat ingin ke tanah suci, siapkan ilmunya. Itu nomor 3. Siapkan ilmunya. Amat sangat disayangkan setelah kita sampai sana, ternyata kita zong akan ilmunya. Makanya siapkan ilmunya dari sekarang. Apa aja sih yang harus disiapin terkait tentang teknis apa rukun-rukun umroh, terkait tentang teknis apa saja sunnah-sunnah dan wajibnya umroh. Nanti sesampainya di sana ada amalan apa, amalan sunnah yang pahalanya besar jangan sampai ditinggal. Misalkan kayak amalan-amalan sholat jenazah. Kata Nabi, man sholat ala janazati falahu qirat. Siapa yang sholat jenazah baginya pahala 1 qirat. Sahabat nanya, berapa qirat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kal Uhud. 1 qirat itu gedenya seberapa ya Rasulullah? Kata Nabi, seperti gunung Uhud. Kalau kita sholat jenazahnya di Masjidil Haram, itu dikali 100.000 kali lipat, berarti 1 kali sholat sunnah jenazah, kita dapat pahala 100.000 gunung Uhud. Nah ini kan ilmu yang harus disiapkan. Jadi artinya kita tuh balance. Kita ngeluarin duit 40 juta taruhlah. Kita ngeluarkan uang, bismillah, 40 juta dijihadkan di jalan Allah dalam rangka berumrah. Lalu terus kemudian di sana kita terlewatkan aja gitu. Karena minimnya ilmu, karena mungkin kurang dan sangat terbatasnya kita
ilmu tentang di sana pun sampai sana minim sekali yang bimbing misalnya. Sangat, sangat, sangat jangan sampai itu terjadi. Karena agar supaya ibadah kita itu seperti yang tadi dikatakan Sayyidina Abdullah bin Umar. Al-hajju qalil wal wafdu katsir. Yang haji, yang benar-benar ketemu Allah itu sedikit. Yang nggak ketemu Allah itu banyak banget. Ketemunya akhirnya hanya sekedar dapat kulineran atau shopping-shoppingan atau beli oleh-olehan. Yang mana tentu saja itu semuanya boleh teman-teman. Sekali lagi itu semuanya boleh. Tapi ada tapinya. Kadang-kadang kita juga teman-teman mohon izin harus disiapkan ilmunya agar gak cuma sekedar shopping ataupun dapat capture momen di foto terbaik aja, tapi kita dapat esensinya. Kita berangkat umroh, dapat ilmunya, tenang hatinya, nyaman jiwanya. Semoga jadi safar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih umroh bersama UIR itu diadain? Karena supaya sahabat UIR, kita yang selama ini udah ngaji, bareng-bareng ngaji subuh syuruk, teman-teman juga udah gabung di grup sahabat UIR, juga teman-teman udah sering banget nikmatin pelan-pelannya kita belajar bareng lewat konten-konten yang selama ini disajikan di Instagram kami, Irfan Rizky Haas ataupun TikTok ataupun YouTube, supaya lebih sefrekuensi. Teman-teman, HT yang satu dengan HT yang kedua, kalau frekuensinya berbeda, yang satu 85,7, yang ini 86,7. Selisih satu angka, dia nggak bakal nyambung. Jangankan selisih satu angka, 8,7 sama 8,6 aja, selisih 0,1, nggak nyambung. Kenapa umroh bersama UIR ini diadakan teman-teman? Karena supaya bertemulah teman safar terbaik, dibersamai di waktu terbaik menurut Allah insya Allah, difasilitasi dengan fasilitas terbaik, hotelnya yang dekat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dibersamai oleh orang-orang yang sefrekuensi karena sudah lebih dulu memahami ilmu dan esensinya. Ya Allah, itulah harapan-harapan yang insya Allah mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah berhenti baik sangka sama Allah. Insya Allah teman-teman semua yang ada di Zoom ini Allah panggil dengan cara terbaik menurut Allah. Di waktu terbaik menurut Allah, kita bisa umroh bareng-bareng. Baik besok yang terdekat tanggal 21 Februari 2023, 2024. Setelah hiruk pikuknya pemilu, lalu kita tenangkan diri, kita cooling down sambil persiapan untuk bertemu sama bulan Ramadan, atau nanti di waktu terbaik menurut Allah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang jelas ilmu harus disiapin dari sekarang. Nanti kita ketemu lagi sama materi-materi besok ya teman-teman. Materi ini tuh materi pembuka. Saya tuh harus ngapain sih kalau udah punya keretak hati? Siapkan mentalnya, penuh baik sangka kepada Allah, pasang niat yang baik. Jangan lupa ikhtiar semampunya. Menabunglah, karena nabung itu juga bentuk keseriusan. Ya Allah, saya udah nabung ya. Itu bentuk ikhtiar ya teman-teman. Jangan dianggap sepele ya nabung itu. Karena bahkan orang yang nabung 5.000 pun ternyata Allah panggil dengan cara terbaiknya. Terus jangan sepelekan juga pasang paspor, buat paspor. Izin kalau teman-teman hari ini mungkin belum punya paspor, kalau boleh saran. Teman-teman mulai besok nih hari Selasa, bismillah, besok pagi saya mau buat paspor. Kalau bisa, besok pagi langsung buat paspor. Cari aja syarat-syarat buat paspor. Bismillah aja teman-teman dulu. Pasang niat. Itu salah satu bentuk. Ya Allah, saya udah punya paspor ya. Nanti kalau engkau panggil hamba kapanpun, hamba siap. Jadi cap pertama jedek. Cap pertamanya itu nanti cap paspor pertamanya adalah Mekah, Madinah, insya Allah. Jeddah sama Madinah, insya Allah. Itu juga salah satu memantaskan diri teman-teman. Ketika hati kita ingin ke tanah suci, salah satu memantaskan dirinya adalah dengan siapkan equipmentnya. Begitu sahabat. Jadi 3 hal ini mudah-mudahan jadi obrolan pembuka kita di malam ini. Saya pengen dengar juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau sharing sedikit dari teman-teman. Terima kasih juga by the way, penuh rasa hormat untuk teman-teman yang 359 yang udah membersamai. Yang mohon izin, saya belum bisa sebut namanya satu persatu, takut waktunya nggak cukup kalau nyebut namanya satu persatu, tapi teman-teman semua yang ada di Zoom ini,
Kami mendoakan semoga nanti tanggal 21 Februari 2024 kita safar bareng-bareng untuk berumrah bersama atau di waktu terbaik menurut Allah. Kami sudah pernah menjalani satu perjalanan yang hotelnya jauh, ternyata hotel yang jauh itu cukup berat sekali ya teman-teman, apalagi menimbang bila ada jamaah yang usianya cukup senja, di atas 50 tahun, kadang hotel yang jauh juga cukup menguras kesehatan beliau, kaki beliau secara fisik karena harus jalan yang jauh, karenanya insya Allah umroh bersama UIR itu untuk saat ini kami baru menyiapkan untuk hotel yang di depan masjid langsung. Jadi hotel di Mekah pun insya Allah besok yang Februari kita pakainya Movenpick di Zamzam Tower. Movenpick itu benar-benar di depan Masjidil Haram langsung. Jadi keluar hotel langsung pelataran Masjidil Haram. Turun lift langsung keluar hotel langsung pelataran Masjidil Haram. Adapun di Madinahnya kita insya Allah di Taibah Front. Teman-teman juga bisa searching aja di TikTok atau sekarang kan zaman searchingnya apa-apa searching. Jarak Taibah Front ke masjid itu benar-benar di depannya persis pintu gerbang 329 sama 330. Jadi keluar Taibah Front, Hotel Madinah langsung pelataran Masjid Nabawi. Insya Allah. Kenapa? Karena supaya totalitas melangkahkan kakinya kita tuh capek untuk muter di dalam masjid aja atau capek untuk tawaf aja. Karena keluar langsung masjid, biar nggak capek di perjalanannya. Karena beberapa kesempatan, kadangkala kalau yang jauh, itu sholatnya suka-suka di jalan, karena nggak kesampaian ke masjid, udah keburu komat duluan, akhirnya sholatnya di jalan, atau di depan trotoar, atau di depan toko-toko gitu. Sangat eman sekali, karena termasuk pahala besarnya juga. Sebagian ulama memang berbeda pendapat, tapi bagian yang paling kuat itu sebisa mungkin kita sholat di masjidnya, itulah yang berpotensi mendapat pahala 100.000 kali lipat dan 1.000 kali lipat di Madinah. Mekahnya 100.000 kali lipat, Madinahnya 1.000 kali lipat. Barakallahu fikum. Ayo teman-teman kita ngobrol bareng-bareng, waktu dan tempat untuk sesi sharing time dipersilahkan. Barakallahu fikum. Silahkan Mbak atau Mas yang moderator, Mas moderator, kami kembalikan kepada Mas. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan kasiron atas ilmu pada malam kali ini. Ini insya Allah ini sangat luar biasa sekali, Ustaz. Saya juga mencatat Boleh di poin-poinnya apa saja, karena bagi saya pun Masya sebagai MC pun saya merasa jadi, aduh, saya juga harus belajar lagi nih gitu. Oke, nah ayahanda, ibunda dan sahabat sekalian perlu diketahui juga bahwa kami tim Umroh Bersama Wiri juga sangat memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk menjembatani Bapak Ibu semua bisa berangkat umroh dengan nyaman dan aman serta insya Allah berkah begitu sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu setelah ini akan ada sesi tanya jawab dan di akhir juga jangan sampai dari sekarang live gitu ya, karena di akhir saya akan menyampaikan informasi penting buat Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Untuk selanjutnya ini di sini udah ada yang raise hand nih ya, ada dari Ibu Dia, ada Ibu Zulaiha juga. Ini kepada yang pertama dari Ibu Dia dulu lah ya. Mari saya sudah bukakan mic-nya. Bisa dites suaranya? Halo Ibu Dia? Tes, tes. Oke, sudah terdengar Ibu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, ini saya off karena lagi di jalan nyetir. Gak apa-apa Ibu Dia, semoga Ibu Dia sekeluarga dimuliakan Allah. Barakallahu fikum Ibu Dia. Ya, Ustadz, saya mau tanya, kan tadi kalau saya ikut beberapa ya, Ustadz, kayak apa ya, persiapan umroh, persiapan ke Baitullah itu rata-rata persiapnya pantaskan diri ketika nggak hanya doa, tapi ikhtiar dunia ya, maksudnya ya kayak nabung seperti itu ya, atau juga apa ya, ngurus paspor dulu. Lah qadarullah Ustadz, saya kemarin itu ikut kajian Ustadz, dan kajiannya itu saya kan sudah daftar umroh di apa itu apa ya, kayak travel gitu loh, travel tapi kayak nabung gitu loh Ustadz. Jadi ada program nabung, sudah nabung ya belum belum penuh sih, tapi sudah ada usaha untuk nabung. Qadarullah kemarin waktu ikut kajian itu saya dapat hadiah.
itu tabungan umroh juga, Ustadz. Nah, tabungan umroh yang saya nabung sendiri, akhirnya saya punya tabungan umroh hasil dari ikut kajian itu tadi ya, nggak tahu ya rezeki gitu. Ustadz, ketika ada pilihan seperti itu, apakah kita harus fokus di salah satu atau tetap dijalankan dua-duanya? Itu sih Ustadz. Terus katanya saya pernah baca ya Ustadz, maksudnya ketika kamu benar-benar apa ya kayak kelihatan baitullah terus maksudnya sering kayak ke baitullah itu dengar baitullah dengar apa ya ucapan tentang baitullah itu sering apa ya hati tergugah itu apa ya itu benar-benar panggilan Allah gitu loh Ustadz. Eh, monggo koreksinya Ustadz jika saya salah gitu loh. Saya beberapa ikut pola pertolongan Allah juga itu ustadz-ustadznya juga bilang pantaskan dirimu, insya Allah nanti ada jalannya Allah manggil dengan caranya Allah, entah itu apalah lewat jalur-jalurnya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Budia atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Budia sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ketika dapat hadiah, yakni tabungan umroh, mana yang harus difokuskan? Satu dulu atau dua-duanya? Kalau memang satu dulu kita baru sanggupnya satu, fokuskan satu yang sudah hampir mendekati secara nominal angkanya. Lalu yang satunya gimana? Berikan sebagai pemberian kepada pasangan, bisa dikasih itu hadiah tabungan umrohnya kepada pasangannya. Kalau pasangannya belum, dalam hal ini adalah suami. Kalau misalkan suami udah, sama anak-anak. Jadi itu fleksibel dan itu termasuk bagian dari ikhtiar kita juga. Mudah-mudahan berangkatnya bukan cuma sendirian, tapi juga bersama pasangan tercinta kita, pasangan halal. Terus terkait sama yang tadi ditanyain, gimana kalau misalkan seseorang itu memantaskan diri itu bagaimana segala macamnya? Jawabannya tentu saja iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sering banget memerintahkan kita untuk mantesin diri, kejar yang manfaat, ambil sesuatu yang mendekatkan kamu sama manfaat itu, lalu mohon pertolongan pada Allah, jangan lemah. Ihris ala ma yanfa'uk, itu kan pesan-pesan Nabi kan, bahwa ayo dong semangat, kalau emang ini bermanfaat untuk duniamu, bermanfaat untuk akhiratmu, tentu kan kita tahu, umrah bukan cuma manfaat untuk dunia kita, akhirat kita, banjir pahala kita. Bayangin sekali umrah, sholat di Masjidil Haramnya aja 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Sungguh bukankah itu banjir pahala yang dinanti-nanti sama kita, sang pendosa yang banyak luar biasa ini? Kita yang banyak kelirunya, tiba-tiba ditaruh sama Allah satu posisi, yang di posisi itu Allah banjiri dengan pahala yang berlimpah. Insya Allah teman-teman, itu bagian dari ikhtiar juga. Pantaskan diri, pantaskan diri, pantaskan diri. Di antara bentuk memantaskannya adalah kayak kita ikut kelas sederhana kayak gini, ini juga dalam rangka mantasin diri untuk ke Baitullah. Semoga Allah karuni kita juga kekuatan untuk terus bisa memantaskan diri, dipanggil jadi tamunya Allah di waktu terbaik menurut Allah. Begitu Ibu Dia, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan Ibu Dia sekeluarga. Ibu Dia by the way dari mana lokasinya Ibu? Dari kota apa? Oh, barakallahu fiik. Mungkin sudah ini. Sepertinya Mbak Ibu Dia sudah keluar mungkin karena jaringan atau bagaimana, Ustadz, karena Oh saya iya, cari baik. pun tidak ada. Baik, udah ada nih dari Surabaya katanya Ustadz. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ustadz, saya izin juga untuk mengaktifkan ini dari yang nama Surabaya akun. Ustadz. Surabaya Ustadz. Ahlan Ibu Surabaya, barakallahu fiik Surabaya. Masalahnya Ustadz tadi solusinya pasangan. Saya belum punya pasangan Ustadz gitu. Jadi sepertinya hadiah umrohnya lebih ke keluarga yang lain aja ya, yang lebih itu. Amin, amin. Doa terbaik semoga Allah berikan pasangan yang baik, yang saleh, yang insya Amin, Allah amin, amin. bersama sampai surga. Barakallah. Doa yang sama buat semua teman-teman dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua teman-teman. Barakallah. Baik Ustadz, saya izin untuk lanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada yang sudah dari tadi nih, ada yang nama akunnya Infinix X sekian. Bisa diaktifkan mic-nya Bapak atau Ayahanda atau Ibunda? Baik.
Iya. Ya. Monggo Ibunda. Iya, bagaimana itu kok emang bisa ya bikin paspor dulu. Padahal kita belum tahu kapan berangkatnya gitu. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Semoga Allah memuliakan Ibu yang bertanya, sekeluarga besar Ibu, dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin. Gimana caranya buat paspor duluan? Emang bisa ya? Padahal kita belum tahu berangkat umrohnya kapan. Buat paspor itu bisa. Tapi dalam terkait pemberangkatan umroh memang biasanya diminta nanti ada surat rujukan dari travelnya bahwa ini benar tanggal segini akan mau berangkat umroh. Tapi ketika seseorang itu punya azam, saya mau berangkat umroh, saya belum tahu waktunya kapan, saya mau buat paspor dulu, bisa dengan membuat surat seperti nanti saya punya rencana hendak berumroh dan segala macamnya. Surat yang rencana seperti itu bisa, atau surat yang direncanakan saya mau berencana juga nanti kalau memang mungkin umrohnya nanti ada plus-plusnya, bisa direncanakan juga itu. Saya mau plus yang Malaysia, dibuat surat keterangannya, saya nanti juga plus mau ke Malaysia, biasanya juga dipermudah. Tapi semua tergantung imigrasinya ya teman-teman terkait hal itu. Tapi kemarin kami di Wonosobo itu ketika ada seseorang mau buat, beliau sambil ya berazam juga, nanti saya juga mau ke Malaysia. Jadi beliau kayak buat surat keterangan gitu bahwa saya mau liburan ke Malaysia 3 hari lamanya kiranya. Sambil diazamkan, diniatkan juga kalau memang nanti ada rezekinya bisa berkunjung ke sana, dibuat paspornya dan jadi alhamdulillah. Jadi kurang lebih begitu Ibunda. Oh iya. Terima kasih Allahu a'lam. Ustadz. Baik Ibunda, apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau boleh tahu nama Ibunda sama asal Ibunda dari mana ya? Ini nama Iya. Nama ya. saya Ibu Tuti Sugiyarti dari Oh baik. Ciamis. Oh baik Ibu Tuti dari Ciamis ya. Baik, Iya. terima kasih Ibu Tuti sudah bertanya. Untuk selanjutnya Sama-sama. saya alihkan juga ke penanya lain. Ini ada Ibu Zulaihah, ada Ibunda Zulaihah. Monggo Ibu, mic-nya sudah saya aktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Ibu Zulaikha. Zubaidah, barakallah. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulaikha dari Bali, Pak Ustadz. Mau tanya, ini kan saya sudah sih daftar untuk umroh di travel lain lah. Dan juga alhamdulillah paspor sudah. Namun ini manakah yang harus saya dulukan? Ibaratnya gini, saya itu berazam menabung ya, sisi menabung. Terus di sisi lain ada apa tersangkutan di hati itu untuk bantu orang lain. Tiap kali saya niatkan untuk nabung untuk umroh ya. Sisi lain ada seseorang yang membutuhkan untuk membantu untuk apa gitu. Jadi hati saya tergerak untuk mengsedekahkan itu, nggak jadi nabung. Itu bagaimana Ustaz gitu, maksudnya apa ya, didahulukan mana yang memang berkepentingan mengutamakan untuk orang lain atau kebutuhan orang banyak, atau memang ini untuk diutamakan untuk keniat saya. Jadi umpamanya kayak gini, saya egois, aku pokoknya nabung aja wis, terserah pokoknya aku niatnya untuk nabung aja. Tapi itu bertolak belakang dengan hati saya. Jadi kadang saya ingin nabung, terus gitu nabung qadarullah ada yang lebih membutuhkan, jadi saya alihkan ke yang lebih membutuhkan. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Mohon pencerahannya Pak. Jazakumullah khairal jaza, Ibu dari Bali. Semoga Allah memuliakan Ibu, sekeluarga, dan seluruh kaum muslimin. Terkait apa yang Ibunda tanyakan, tentu Nabi SAW sering banget ngasih tahu kita ya Ibunda untuk juga menolong saudaranya. Kata Nabi, Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah itu akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi emang kalau tugas kita menolong saudara kita itu ya harus sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Tapi terkait tentang saya harus duluin mana nih, nolong orang ataupun berumroh. Idealnya dua-duanya jalan beriringan. Karena umroh itu adalah bagaimana cara Allah memanggil kita. Adapun kita nolong orang pun juga itu baiknya memang harus terus kita lakukan. Jadi kalau bisa kedua-duanya itu idealnya ya Ibu. Tapi tentu saja kalau pilih salah satunya, tolong orang atau berangkat umroh, silahkan tanyai hati kita masing-masing. Kalau memang kita jadi wasilah, insya Allah nolong orang ini, Allah berangkatin kita umroh, tolonglah orang lain. Tapi kalau kita merasa bismillah, insya Allah beliau pun dicukupkan sama Allah, lalu kita memilih untuk berangkat berumrah, fadhal, insya Allah itu pun juga jadi wasilah terbaik dan kita tolong saudara kita dengan doa terbaik yang kita bisa saat kita sampai ke Baitullah, doakan di tempat-tempat mustajab untuk dunia. Begitu ya Ibu Zulaiha dari Bali. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallah Pak Ustaz. Terima kasih hidayahnya. Insya Allah kayak dingin banget ada udah di pikiran itu Desember ini berangkat kayak cukup pas ya Pak Ustaz. Namun semuanya qadarullah, hanya Allah yang tahu kapan berangkat. Walaupun secara nominal itu belum, tapi kayak yakin bagaimana nanti caranya Allah memberangkatkan saya, entah dari mana, dari travel apa atau gimana. Ya saya kok ingin banget bersama dengan Pak Ustadz gitu loh. kayak ya Allah ya Rahim, mudahkanlah, mohon doanya Pak Amin, Ustadz. amin ya rabbal alamin untuk Ibu dan semua keluarga besar di Zoom ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk ke Baitullah ini. Barakallahu fikum. Oke. Baik Ibu Zulaiha, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, Mas. Baik, siap Ustadz. Ini untuk terakhir mungkin. Baik, pertanyaan terakhir ya Mas Moderator. Barakallah. Siap. Baik Ustadz. Ini dari Ibu Yusna ini, kebetulan ibunya on cam. Ibu Yusna ini, mohon maaf. Boleh Ibu diaktifkan mic-nya? Ya, bismillah. Baik. Ya Allah. Monggo, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sehat Ibu Yusna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Saya dari Kabupaten Tangerang, Ustaz. Tangerang, barokah selalu ya Ibu Yusna ini. Semoga Allah memudahkan Ibu sekeluarga. Amin, amin. Amin ya Allah. Qadarullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Yusna ini, saya dari Kabupaten Tangerang. Mohon maaf, namanya belum saya edit, masih nama sekolah. Ya, sebelumnya mohon izinkan saya secara pribadi untuk menjadi murid Pak Ustadz. Saya ingin sekali menjadi murid Pak Ustadz. Dari 6 bulan ini saya mengikuti tadabbur Quran karena 6 bulan ini saya suka baca Quran, saya suka baca tafsirnya, walaupun awalnya saya belum paham, tapi setelah ikut tadabbur sama Ustadz saya, alhamdulillah jadi memahami. Dan sekarang saya senang. Saya kalau mau ngajar, saya sharing dulu ya. Sebenarnya di sini saya nggak mau nanya, saya mau sharing Pak Ustadz. Saya Masya Allah, ingin tabarakallah, jazakumullah khairan saya Ibu, ingin guru barakallah, saya sama-sama belajar saya ingin guru saya mendengar perasaan saya selama ikut tadabbur Quran. Saya sekarang alhamdulillah sebelum mengajar saya baca Quran dulu, pokoknya saya suka gitu. Terus ini Ustadz, saya mau sharing kenapa ini hati sangat bergetar, terus kayak darah mendidih gitu kalau misal saya itu tadabbur Quran gitu sama Pak Ustadz. Terus kalau misal saya di IG lihat-lihat kayak umroh gitu, saya nggak bisa ngomong panjang gitu. Kenapa gitu kayak bergetar, terus kayak aduh, ada gejolak gitu, kayak saya tuh sebenarnya saya pengen minta ampun sama Allah Pak Ustadz di Baitullah, cuma saya keterbatasan ekonomi, makanya saya
terus mengikuti kajian Ustadz tuh seneng gitu. Saya senang sama Quran Ustadz. Saya ingin bertobat sama Allah. Tolong bantu saya. Tolong anggap saya sebagai murid Pak Ustadz. Ya Allah, Ibu Terima kasih. sama-sama belajar. Semoga Allah memuliakan Ibu, Allah merahmati Amin. Ibu, Allah memuliakan dan mengangkat meninggikan derajatnya Ibu Amin. sekeluarga. Sama kami pun juga sama-sama dalam belajar. Kita semua di sini jamaah teman-teman yang juga sering membersamai lewat live TikTok setiap subuh sampai syuruk. Terima kasih banyak sudah meluangkan kuotanya, menjihadkan paket datanya, sudah mengorbankan waktu luangnya untuk kita belajar bareng tiap subuh. Mata ini kita buka untuk melihat Al-Quran dulu sebelum mata terbuka ini melihat kepada matahari. Hati kita bergetar setiap kali mungkin disebutkan ayat-ayat. Hati kita bergetar tiap kali disebutkan ayat-ayat Allah dan mungkin kita salah satu yang diizinkan Allah mendapatkan feeling itu atau mendapatkan sensasi itu, dan itu nggak mudah karena Allah berfirman dalam Al-Quran di antara ayat yang masyhurnya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Termasuk ciri hamba Allah yang itu beriman, disebut iman adalah ketika idza tuliyat alaihim zadatum imanan. Ketika disebut baca ayat-ayat Allah, dilantunkan ayat suci Al-Quran, zadatum imanan. Imannya itu bertambah. Juga termasuk alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, ayat-ayatnya Allah, termasuk ketika kita melihat postingan tentang Baitullah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar sensasional. Itu termasuk salah satu tanda. Mudah-mudahan, insya Allah masih mudah-mudahan, karena kita tahu kita nggak boleh ngeklaim diri kita seperti apa, seperti gimana sucinya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita adalah hamba Allah yang beriman. Insya Allah semua teman-teman ini yang ada di Zoom kali ini, insya Allah mudah-mudahan diakui juga kita semua sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai hamba-hambanya Allah yang beriman, insya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga biinilah, jangan sampai juga kita lupa bahwa cara terbaik itu adalah saat kita udah nggak punya apapun untuk diandalkan, keterbatasan ekonomi ataupun yang lainnya, niatkan biinilah bahwa Allah punya cara terbaik untuk memanggil hambanya, bahkan cara terbaik itu nggak pernah kita sangka dan kita duga. Begitu ya Ibu, terima kasih sudah membersamai. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kapan waktu bisa silaturahmi bareng-bareng di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, atau nanti saat kita safar umroh bersama dengan pertolongan Allah. Barakallahu fikum sahabat. Terima kasih banyak. Setelah ini sedikit ada pengumuman. Mudah-mudahan besok tanggal 21 kita bisa umroh bersama dalam program umroh bersama UIR by HAF Tour Travel. Itu travel milik kami pribadi. Alhamdulillah Allah berikan amanah kepada kami untuk memfasilitasi para jamaah untuk bisa sampai ke Baitullah. Hotelnya di Mekah, Movenpick Zamzam Tower, Hotel Bintang 5, hotelnya di Madinah, hotelnya Taiba Fun. Insya Allah kedua-duanya hotelnya di depan Masjidil Haram dan di depan Masjid Nabawi. Jadi insya Allah keluar hotel langsung masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini. Dan pesawatnya Saudi Arabia, dan beberapa informasi selanjutnya nanti dilanjutkan lagi sama teman-teman semua. Teman-teman, makasih sudah meluangkan waktunya. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Besok kita jumpa lagi dalam bahasan selanjutnya di kelas umroh bersama UIR ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Mas Moderator. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Oke, baik Ustaz. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Al-Ustaz yang sudah sharing ilmu gitu kan. Kembali belajar bersama lagi mengenai gimana caranya kita menetapkan hati, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan untuk beribadah di tanah suci. Baik Ustaz. Sebelum itu, Ustaz, mohon izin. Setelah ini sebelum saya menyampaikan beberapa informasi penting untuk ayahanda, ibunda, dan sahabat sekalian,
saya harap ayahanda dan ibunda sekalian dapat mengaktifkan fitur kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama dulu lewat Zoom ini supaya nanti Bapak Ibu semua bisa sharing gitu ya ke media sosial Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua tuh ikutan kajian dari Ustadz Irfan Rizky Has begitu ya Bapak Ibu semua. Baik, bisa diaktifkan dulu Bapak Ibu semua ke kameranya. Mari kita foto bersama terlebih dahulu nih. Oke, sebentar. Kak Admin mohon dibantu panduannya. Bisa dibantu Kak Admin? Ya baik. Sudah siap semua ya, Ibunda, Ayahanda. Oke, mohon diaktifkan kameranya ya Bapak Ibu sekalian. Bisa bergaya bebas loh Bapak Ibu semua. Bisa bergaya bebas, mau jempol, mau gimana. Ayo. Jangan malu-malu Ibu. Ayahanda Ibunda bisa ditampilkan senyum terbaiknya ya. Oke. Baik, monggo Kak Admin dibantu untuk ininya. 1, 2, 3. Oke, ini untuk selanjutnya yang slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide ya. Ya. Selanjutnya. Oke. Sudah, Mas Nafis? Sudah cukup. Oke, Bapak Ibu semua, sebelumnya saya izin mengingatkan kembali bahwa selain ini saya izin share screen dulu. Saya ingin membagikan beberapa informasi penting untuk Bapak Ibu semua sebelum sesi kita akhiri, begitu ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Saya izin memberikan ada informasi menarik untuk Bapak Ibu semua sebelum Bapak Ibu semua live Zoom kali ini. Nah, Bapak Ibu semua, kami juga seperti tadi yang sudah di reminder atau diingatkan oleh Al-Ustadz, nanti di tanggal 21 Februari 2024, kami akan mengadakan umroh lagi di batch Februari 2024 bersama Ustadz langsung, bersama Ustadz Irfan Rizky Has, nanti selama 9 hari, begitu, kami akan mengadakan umroh dan batch-nya sudah dibuka dari sekarang. Jadi, bila mana sahabat semua, ayahanda dan ibunda semua sudah ingin gitu ya untuk berumroh gitu di tahun depan, Bapak Ibu semua, ayahanda dan ibunda semua dapat langsung menghubungi admin kami di 0812 63636331 untuk mendaftar atau berkonsultasi secara gratis mengenai bagaimana sih cara mendaftar umrohnya bersama Al Ustadz atau apa saja di fasilitasnya, karena kan di sini baru baru tertuliskan ada maskapai dari Saudi Airlines yang sangat private sekali begitu ya. Tadi juga sudah diingatkan oleh Ustadz bahwa hotelnya tuh langsung di depan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain itu juga ada fasilitas asuransi, kemudian ada bimbingan program manasik sebanyak 7 kali, ayahanda dan ibunda serta sahabat sekalian. Kemudian juga ada benefit berupa city tour dan transport selama nanti umroh, dan masih banyak lagi benefit-benefit lainnya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Oke, nah dimulai dari harga 39,9 juta untuk paket yang kuat atau sekamar berempat. Nah, nanti sekali lagi ayahanda dan ibunda semua bisa langsung konsultasi ke admin kami secara gratis, gratis banget begitu ya. Lalu selanjutnya kami juga selain mengadakan umroh nanti di batch Februari 2024, kami juga mengadakan badal umroh dan badal haji untuk Bapak Ibu semua yang memang terkendala seperti itu. Dimulai dari harga 3,5 juta untuk umroh dan 25 juta untuk haji dengan banyak sekali fasilitas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Begitu ya. Sekali lagi bisa dihubungi di admin kami di 0812 63636331 atau bisa kunjungi di Instagram kami di @umrohbersamawir atau di website kami di umrohbersamawir.com. Gitu ya Bapak Ibu semua.
Dan jangan lupa besok banget di Selasa 7 November 2023 persis di pukul 8 malam juga kami akan mengadakan kajian kedua dan ini gratis juga Bapak Ibu semua dengan tema umroh dimulai dari hati dan hikmah umroh. Jadi untuk ayahanda dan ibunda serta sahabat semua jangan lupa besok luangkan waktunya di pukul 8 malam untuk kita belajar kembali mengenai umroh untuk lebih dalam. Gimana sih umroh yang memulai dari hati itu dan hikmah umroh itu apa saja sih gitu. Bersama Ustadz juga gitu yang akan memandu kita, belajar kita di malam depan. Begitu Bapak Ibu semua, saya Nafis Rabillah menyampaikan jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Semoga ayahanda dan ibunda serta sahabat sekalian mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semakin teguh lagi niatnya gitu ya, semakin kuat lagi usahanya untuk dapat beribadah ke tanah suci Makkah. Begitu ya Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu, ayahanda ibunda serta sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya ayahanda ibunda serta sahabat semua pada malam kali ini. Semoga waktu luang ini menjadi wasilah gitu ya Bapak Ibu semua bisa menjadi pahala yang sangat bermanfaat untuk ayahanda, ibunda serta kita semua yang ada di sini. Saya Nafis Rabdillah izin menutup sesi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan jamaah semua. Sehat-sehat ya jamaah. Insya Allah semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk safar bareng-bareng besok 21 Februari 2023 kalau Allah izinkan. Sehat-sehat semua. Salam takzim keluarga. Barakallahu fikum. Sampai jumpa subuh syuruk besok. Barakallah.